Selamat pagi semuanya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang perubahan entalpi pembentukan standar, hari ini kita akan belajar tentang perubahan entalpi penguraian standar atau biasa disimbolkan dengan delta H0D. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ini kata kuncinya. Contoh. Tulis persamaan termokimia untuk perubahan entalpi penguraian gas CO2 adalah plus 393,5 kJ per mol. Maka sebelum membuat persamaan termokimianya, kita cari dulu seperti biasa unsur pembentuk dari CO2. CO2 itu terbentuk dari unsur C, fasenya padat atau solid, dan O. Untuk O tidak bisa berdiri sendiri, maka kita tulis dengan O2, fasanya gas. Maka persamaan termokimianya adalah untuk CO2, karena di sini adalah penguraian, maka CO2 letaknya di sebelah kiri. Kemudian unsur-unsur pembentuknya kita letakkan di sebelah kanan. Ada C, ada O2, dan tinggal meletakkan harga delta H0D dari soal, plus 393,5 kJ per mol. Contoh yang kedua, tulis persamaan termokimia pada penguraian H2O liquid memerlukan kalor sebesar 2858 kJ per mol. Kita cari dulu unsur-unsur pembentuk dari H2O. H2O itu terbentuk dari unsur H, di mana H tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ditulis dengan H2. Termasuk molekul diatomik, fasenya gas. Kemudian unsur pembentuk kedua adalah O. O juga tidak bisa berdiri sendiri, maka ditulis sebagai molekul diatomik O2, fasenya juga gas. Maka persamaan termokimianya adalah H2O liquid menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas dan harga delta H0D sama dengan plus 285,8 kJ per mol. Sekarang kita akan membandingkan yang sudah kita pelajari minggu lalu dengan hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang delta H0F. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang delta H0D. Apa sih perbedaannya? Ini saya beri contoh untuk molekul yang sama. Yang atas pembentukan H2O liquid, yang bawah penguraian H2O liquid. Perbedaan yang pertama, untuk letak H2O. Kalau pembentukan, berarti H2O-nya terletak di sebelah kanan. Sedangkan untuk penguraian, H2O-nya terletak di sebelah kiri. Kemudian harga delta H-nya. Untuk harga delta H, jika delta H0F-nya itu negatif, itu artinya melepaskan kalor, maka otomatis harga delta H0D-nya akan positif, yaitu menyerap kalor. Maka kesimpulannya antara delta H0F dan delta H0D akan saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Contoh soal. Jika diketahui pada penguraian CH3COH liquid melepaskan kalor sebesar 487 kJ per mol. Pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan reaksi termokimia untuk pembentukan CH3COH liquid. Yang kedua, hitunglah kalor yang dilepaskan untuk menguraikan 240 gram CH3COH, di mana MrCH3COH adalah 60. Mari kita jawab bersama. Kata kunci di sini adalah penguraian dan melepaskan. Sedangkan yang ditanya adalah pembentukan.
Dari kata melepaskan ini, kita tahu berarti di sini adalah delta H0D karena penguraian. Melepaskan berarti tandanya negatif. Nah, yang ditanya adalah pembentukan. Maka untuk persamaan termokimianya adalah karena pembentukan, maka CH3COH-nya letaknya ada di sebelah kanan. Yang diminta adalah pembentukan, maka harga dari delta H0F-nya, kalau tadi delta H0D-nya di sini negatif, maka delta H0F-nya adalah positif. Pertanyaan yang kedua, hitunglah kalor yang dilepaskan untuk menguraikan 240 gram CH3COH, di mana MrCH3COH adalah 60. Pertama kita hitung molnya dulu. Kita akan menggunakan rumus gram per mr karena yang diketahui di sini adalah gram. Gramnya kita masukkan 240, mr-nya 6. Dari mol ini kita akan gunakan untuk menghitung kalor. Setelah menghitung mol, kita akan menghitung harga delta H-nya. Delta H 4 mol per 1 mol kali negatif 487. Jadi harga 487 ini adalah untuk 1 mol. Sehingga kalau kita mau menghitung 4 mol berarti 4-nya ada di atas, kemudian 1-nya ini sebagai penyebut. Negatif di sini kita peroleh dari kata melepaskan. Maka harga delta HD-nya adalah 1948 kJ. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dan akan saya lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya yaitu delta H0C atau entalpi pembakaran standar. Selamat pagi.